ternyata Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau ajaib ya Tuhan. Engkau hebat dalam hidup kami. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada semua karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, malam waktu Indonesia. Kami mau terus berkata, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat kami semua pagi hari ini. Dan firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan dilepaskan. Kami percaya pagi ini pagi kemenangan bagi kami. Pagi ini pagi sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah-rumah, walaupun saudara ada di Zoom, dan juga ada sekitar 70 orang di sini di gedung. Haleluya. Puji Tuhan, karena ibadah pertama belum semuanya bisa hadir. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini ibadah yang pertama di minggu pagi, gedungnya dibuka. Yang sore sudah 2 kali dibuka. Kita percaya hari ini adalah hari yang istimewa. Amin. Ada juga yang lihat lewat Facebook. Ada beberapa orang yang lihat Facebook. Pokoknya semua media kita pakai. Zoom kita pakai, Facebook kita pakai, YouTube kita pakai, tatap online juga offside kalau outside di luar ya, offside juga, offline juga kita semua pakai. Siapa yang siap untuk menerima berkat Tuhan hari ini? Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan sharing tentang penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Penyembahan yang berkenan, penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik, saya minta biar jemaat Zoom juga bisa ikut ibadah membaca. Saya minta suaranya yang keras. Siapa ya suara keras ya? Bro Hendra, tolong dibaca ayat ini supaya kita semua juga terlibat di dalamnya. Haleluya. Silakan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini cerita yang begitu terkenal, sering kita dengar bersama-sama. Yuk, hari ini kita akan belajar sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi ceritanya adalah Tuhan Yesus suatu saat mampir di rumahnya Maria dan Marta. Nah, Bapak Ibu Saudara, Maria duduk dia mendengarkan khotbahnya dari Tuhan Yesus, memuji menyembah Tuhan Yesus bersama-sama. Tetapi saudara, Marta sibuk ya. Marta sibuk ada di dapur, dia masak. Saya nggak tahu apakah dia masak pecel atau rawon, saudara. Mungkin karena ya seperti saya orang Jawa sukanya masak pecel dan rawon, saudara. Jadi Marta sibuk sekali melakukan pelayanan di belakang mimbar atau di dapur, saudara. Terus yang menarik, begitu Marta sudah capek, sibuk sekali melayani, dia merasa frustrasi dan stres. Dan dia komplain sama Tuhan Yesus dan berkata,
Tuhan Yesus nggak fair dong. Aku sibuk di dapur nih. Aku sibuk masak mempersiapkan. Lah adikku ya, Maria, lah kok enak-enak duduk di sini. Ya, dia cuma memuji, menyembah, dengarkan engkau berbicara, berkhotbah. Nggak fair. Siapa yang tolong saya? Siapa yang bantu saya? Nah, saudara-saudara, yang menarik Tuhan Yesus menjawab, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tetapi Tuhan menjawab Marta, 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 engkau khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Marta itu baik. Ya, masak waktu ada tamu itu baik. Ya, mempersiapkan makanan bagi Tuhan Yesus di rumahnya itu baik. Tetapi saya memberitahu, yang baik belum tentu benar. Ya, menurut pandangan manusia, menurut pandangan Marta, it's good to prepare the food for special guests. Bagi kita semua mungkin berpikir menyiapkan makanan bagi seorang yang istimewa itu good, itu baik. Tetapi ternyata yang baik belum tentu benar, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, ini puji Tuhan di sini ada Pak Tommy dan Ibu Elis ya. Ibu Tommy dari Chicago. Lambaikan tangan Ibu. Ya, itu Chicago di belakang kotanya. Nah, saudara-saudara, saya tahu airport yang paling besar salah satunya adalah O'Hare Airport di Chicago. Nah, Ibu Tommy itu dekatnya O'Hare kalau nggak salah. Ya Bu ya, deket ya katanya rumahnya. Nah, saudara, itu besar sekali. Saya sering kehilangan di sana. Dulu maksudnya hilang, bukan kehilangan, hilang. Dulu pertama kali nyampe Amerika, saya enggak ngerti. Saya hilang 5 jam di airport Chicago tahun 2001, 20 tahun ya, tahun 2001 ya, 20 tahun yang lalu. Karena sedang snowstorm, ya pesawat saya ditransfer dari Amerika Airlines ke United Airlines. Ya wopu ceto, nggak tahu aku saudara-saudara. Tak cari, tak tunggu di gate-nya, nggak nyampe kok nggak ada saudara. Semua bingung. Bahasa Inggris little sih I can. Meleset kabeh, gak ngerti diumumkan saudara-saudara. Nah, yang menarik saudara-saudara, di Chicago tuh airportnya komplit. Ada Starbucks-nya, ada McDonald-nya, ada Panda Express, wes pokoknya komplit semua makanan. Besar saudara airportnya. Tapi yang menarik saudara, begitu banyak gate yang menyediakan Starbucks, yang ada Dunkin' semua. Kita harus milih gate yang benar loh saudara. Ya, walaupun bagus, kelihatannya bagus, dekorasinya bagus, itu baik loh gate-gate-nya semua. Tapi biasanya kalau saya terbang ke Iowa, ini ke Iowa, kita di kebun jagung saudara Iowa sana. Kalau kita terbang biasanya gate-nya tuh yang paling kecil gitu saudara-saudara. Ya, gate-nya tuh paling kecil, kursinya cuma 10. Pernah saya nggak ada kursinya, disuruh masuk lorong lewat lapangan parkir, pesawatnya kecil cuma bisa nampung 30 orang. Ya saudara-saudara, jadi waktu saya melewati gate-gate yang bagus, yang ada Starbucks-nya, yang ada McDonald-nya semua bagus. Walaupun mungkin petugas gate-nya awe-awe, ayo ke sini, ini bagus. Ada banyak, saya nggak boleh masuk situ saudara. Karena apa? Itu bukan gate yang benar buat saya. Itu bukan gate yang membawa saya ke Iowa. Karena ke Iowa walaupun kecil, walaupun mungkin tidak kelihatan bagus, walaupun nggak ada apa-apanya saudara. Tetapi gate itulah yang saya harus tempuh. Karena itu adalah gate yang benar yang membawa saya ke Iowa, destination saya. Nah, berapa banyak kadang kita terkacaukan dengan sesuatu yang kelihatan indah. Sesuatu yang kelihatan baik. Sesuatu yang kelihatannya wah luar biasa. Saya ulangi, yang baik belum tentu yang benar. Mungkin saudara sedang memilih bisnis, memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup. Wah kelihatannya ciamik, kelihatannya oke secara luar. Tapi saya mau beritahu, yang kelihatan baik belum tentu benar. Yang Tuhan mau kita semua di tempat ini memilih yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Yang benar di hadapan Tuhan itu pasti baik bagi saudara. Amin. Saya ulangi, yang benar bagi Tuhan, yang benar dari Tuhan itu pasti baik bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Ingat ceritanya Samuel. Waktu Samuel datang ke rumahnya Isai.
akan melantik atau menabiskan salah satu anak Isai untuk menjadi raja. Isai memanggil Eliab, Isai memanggil anak-anaknya yang pertama, yang tinggi, gede, besar gitu ya. Seperti mungkin Bro Willy Chung, seperti Bro Hendra di sini, seperti Bro Ahwa, pokoknya yang bro-bro di semua gede gitu ya. Wah, ini keren ini. Ini pasti akan jadi raja. Wah, ini pasti akan jadi pemimpin. Ini cocok ini. Samuel sudah luar biasa, pede, yakin. Begitu dia maju, Tuhan ngomong, nih. Yang kedua, nehi. Yang ketiga, bukan. Yang keempat, no. Puyo. Itu saudara. Ya, anggaplah Samuel bisa ngomong Mandarin, bisa ngomong India, bisa ngomong apa aja. Enggak, saudara. Terus kemudian, ya, baik, masih ada yang masuk. Welcome. Ya, belum. Ya, welcome Pak Andi Naibaho. Welcome Pak Andi dari Amang, dari New York. Ya. Jadi saudara-saudara, waktu Samuel memilih yang kelihatan indah bagus, ternyata salah. Dan Samuel berkata, masih ada lagi nggak di sini? Ada. Tapi dia cuma anak kecil yang sedang mengembalakan kambing domba yang ada di ladang. Ya, walaupun dia mengembalakan kambing domba cuma 2-3 ekor. Diremehkan, disepelekan, dipandang sebelah mata. Tetapi puji Tuhan, apa yang diremehkan oleh manusia, itu biasanya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oleh sebab itu hari ini, mari kita belajar seperti Maria, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun kelihatan baik, belum tentu benar. Kita percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk kita mendapatkan yang benar dan yang baik, supaya saudara diberkati untuk jadi berkat. Katakan amin. Amin. Siapa mau memilih yang benar? Amin. Siapa yang mau milih yang baik saja tapi nggak benar, nggak apa-apa. Wes kelihatan baik, ayu Pak, ayu, soge, kaya, pokoknya wes bodinya kayak Jennifer Lopez, pokoknya baik Pak. Tapi nggak benar. Kira-kira gimana mau? Nggak ada yang mau, puji Tuhan. Pokoknya kita semua mau milih yang benar yang di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sebab yang benar itu pasti yang baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, balik lagi ya ke PowerPoint. Baik Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Alkitab berkata bahwa Marta memilih yang baik tetapi belum tentu benar. Nggak salah loh. Kalau Marta masa itu nggak salah. Apa yang kayaknya loncat itu tadi. Haleluya. Nah saudara, nggak apa-apa, next slide aja. Ya sabar, next slide nanti saya balik lagi. Nah, baik saudara-saudara. Marta memilih yang benar. Ya, Marta sibuk. Marta mengerjakan sesuatu dengan goal atau kemauan dia sendiri. Tetapi yang Tuhan mau ternyata kita harus selaras dengan kehendak dan panggilan Tuhan. Hidup ini penuh dengan pilihan. Saudara hari ini mau beribadah aja saudara punya pilihan. Buka lemari pakaian, saudara milih. Enaknya aku pakai baju apa ya? Bahkan Anda tanya sama istri saudara atau suami saudara. Mama, Mi, enaknya pakai baju apa ya ke gereja? Ya, sepatu yang mana? Hidup ini pilihan. Ada beberapa orang kemarin tanya saya, Pak, enaknya kerja di sini atau kerja di sono? Enaknya begini atau begitu? Hidup ini pilihan. Di sosial media juga, saudara punya pilihan. Bangun pagi enaknya baca Facebook dulu, atau baca WhatsApp dulu, atau baca IG dulu, atau baca Kompas dulu. Wah, saudara punya banyak pilihan. Setelah itu saudara mau posting mana? Ini yang tak post itu foto aku makan tadi malam, foto aku 10 tahun yang lalu, foto aku yang tak crop sedikit, tak tambahin supaya kelihatan lebih muda 10 tahun. Foto mana yang aku upload supaya dapat jempolnya banyak. Saudara punya banyak pilihan. Hidup ini penuh dengan pilihan. Ya, saudara juga memilih teman. Saudara bisa punya pilihan. Enaknya aku hangout dengan teman kerja, hangout dengan teman gereja, hangout dengan teman apartemen, atau hangout dengan teman-teman SMA. Yang satu reunian dulu. Atau yang terakhir ini, pilihan loh. Saya enggak nabrak, saya enggak nyinggung.
Anda mau divaksin atau enggak divaksin, itu pilihan saudara. Haleluya. Anda mau divaksin minggu ini, puji Tuhan saya ditawari ada 7 slot kosong, let me know. Tapi Anda mau divaksin bulan depan, ya terserah saudara. Atau saudara mau divaksin tahun depan, no problem. Itu pilihan saudara. Joe Biden bilang, it's up to you, it's your choices. Itu pilihan saudara. Hidup ini penuh dengan pilihan, Bapak Ibu Saudara. Anda pakai baju, Anda bekerja, Anda cari teman, Anda posting sesuatu di sosial media, Anda divaksin atau enggak, hidup ini penuh pilihan. Kadang kita bingung dan sering jemaat tanya, Pak Beni mana yang benar? Mana yang benar? Mana yang baik? Bapak Ibu Saudara, saya juga bukan Tuhan. Terkadang saya harus banyak berdoa, terkadang saya juga harus bingung, terkadang saya harus stop dulu, merenungkan dulu, berpikir keras, memilih yang mana yang benar. Tetapi percayalah, Tuhan mau kita semua di tempat ini memilih yang benar dan yang baik. Kita bukan hanya memilih yang baik tapi tidak benar, tetapi yang Tuhan mau kita memilih yang benar dan pasti baik untuk hidup kita. Tentang pekerjaan kita milih yang benar yang dari Tuhan. Tentang komunitas kita memilih teman-teman yang baik, yang benar, yang akan mendukung kita dan yang akan membuat kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, berikutnya, saudara waktu Maria memilih yang benar. Next dulu, belum. Ini haleluya. Tetapi yang menarik saudara, Maria memilih yang benar. Kalau Marta tadi memilih yang baik. Nah, Maria memilih yang benar. Dan apa yang terjadi waktu itu? Tuhan Yesus tuh hanya sebentar singgah di rumah mereka. Tuhan Yesus tuh nggak selamanya tinggal di rumahnya Marta dan Maria. Tapi Tuhan Yesus tinggal di situ mungkin cuma semalam. Dan Tuhan Yesus punya pesan yang spesial buat murid-muridnya. Tuhan Yesus suka kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita memiliki hubungan dengan Dia, kita ini anak-anaknya. Ada sedikit kesalahan di situ. Jadi Yesus pingin kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Bisa bayangkan, saya bisa interaksi sedikit deh gitu ya. Contoh ini siapa ya? Oh, Bu Tommy deh yang jauh dari Chicago. Oke, Bu Tommy katanya mau ke Philadelphia. Ya mau kan? Oke. Ya, Bu Tommy mau ke Philadelphia. Bayangkan Bu Tommy datang ke rumah saya nih. Ibu udah jarang ketemu saya, paling terakhir ketemu 5-7 tahun yang lalu. Ibu nggak pernah ke Philadelphia, ya. Datang ke rumah saya, terus ibu cuma nginep semalam. Nah, pingin sebenarnya ngobrol sama saya, sama Lia, ngobrol mungkin sharing tentang kebaikan Tuhan. Tetapi saya ngomong, Bu, sebentar ya Bu ya. Ibu duduk saja di sini, saya tak ke dapur. Saya mau masak rawon, saya masak empek-empek, saya masak soto Betawi, saya masak nasi campur. Itu semua masakan andalannya Bu Tommy. Saya masih ingat kalau dulu di Iowa pasti masak soto Betawi, masak empek-empek, kapal selam karena asli dari Palembang. Bu duduk di sini aja. Jadi saya sibuk di dapur Bu Tommy 5 jam. Cuma nyapa Bu Tommy 5 menit saja. Padahal Bu Tommy jauh-jauh dari Chicago pengen ketemu saya. Gimana perasaannya Bu Tommy kira-kira? Silakan dijawab. Kecewa enggak Bu Tommy kira-kira? Kecewa. Happy enggak? Enggak happy. Dia ngomong, Benny ngapain kamu sibuk-sibuk bikin empek-empek? Lah aku bisa bikin empek-empek sendiri. Demikian juga itu yang terjadi. Tuhan Yesus perjalanan jauh, saudara-saudara. Dia mampir ke rumahnya Maria dan Marta dan Lazarus. Dia pingin bersekutu, dia pingin ngobrol, dia pingin fellowship dengan anak-anaknya. Oleh sebab itu Maria duduk mendekat, mendengarkan, menyembah, memuji Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Marta sibuk sendiri, gelondang. Wajahnya ceblok, gelontang, piringnya jatuh. Di sini wah gobrak. Tuhan Yesus ngomong, Marta, kau itu ngapain di sana? I need you.
I want to talk with you. I want to have fellowship with you. I want to share with you. I want to give you very important message. Karena sebentar lagi Tuhan disalibkan. Sebentar lagi aku gak ketemu kamu. Aku gak lagi bersamamu. Ini waktuku untuk bisa bersekutu denganmu. Aku mampir di rumahmu. I want to see you. I want to talk with you. By the way, udah malam ini jam 10. Siapa yang mau makan rawon pecel? Nggak ada. Itu kan pecel rawon kesukaanmu. Aku nggak suka pecel, aku sukanya pizza. Waduh, salah lagi, saudara. Makanya Marta, saudara, melakukan yang baik, tetapi belum tentu yang benar. Pastor Sunoko yang khotbah minggu lalu memberikan, saudara, ilustrasi kepada saya suatu saat. Maaf ya, saya sharing ini. Sudah di gerejanya di LA suatu saat waktu ibadah, dia cari ibu-ibunya kok nggak ada ini, nggak muncul ibu-ibunya. Yang ada kok bapak-bapaknya. Setelah dicek, saudara, ternyata ibu-ibunya sibuk di dapur nyiapin makanan, saudara. Loh, ini ke gereja atau mau arisan ini? Sibuk di dapur, nyiapin ini. Ternyata mbak hanya sibuk sambil ngerumpi, saudara. Kemudian Pastor Sungotko sampaikan pengumuman, ya kalau ngerumpi, nyiapin makanan, datang lebih awal ya. Setelah waktunya ibadah, kita harus semua duduk diam dengarkan Tuhan Yesus dan memuji menyembah Tuhan. Saudara sudah diumumkan, minggu depan dia lihat lagi, betul saudara-saudara, jemaatnya tidak mau dengar lagi. Sudah mulai pujian dan penyembahan, khotbah, masih nggak ada ibu-ibunya, sibuk. Oh no, Pak, tisunya belum siap. Oh Pak, piringnya belum siap. Oh ini Pak belum dihangetin. Oh ini Pak kurang masak, kurang tambahin sambelnya. Srirachanya ketinggalan Pak, saya ambil setelah srirachanya Pak, dan sebagainya. Pastor Sunoko langsung ngomong gini, maaf ibu-ibu, kita mulai ibadah jam 10 tepat, dapur saya akan kunci dan kuncinya saya akan bawa dan dapur tidak akan dibuka sampai ibadah selesai. Saudara-saudara, saya mau tanya, nyiapin makanan itu baik enggak? Baik. Baik toh, nyiapin makanan tuh fellowship baik enggak? Baik. Tapi kira-kira kalau pas ibadah seperti itu, melakukan seperti itu benar enggak di hadapan Tuhan? Yang ngomong benar, angkat jempolnya. Yang bilang itu tidak benar, angkat tangannya. Nah, waduh semuanya angkat tangan, rohani semua. Top, jos katanya Jason. Ya Bapak Ibu Saudara, makanya kita harus memilih yang benar di hadapan Tuhan. Sebab waktu kita memilih yang benar di hadapan Tuhan, saya percaya yang baik Tuhan sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Saya akan selesai, gak lama saudara. Yuk kita belajar memilih yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi waktu Maria memilih yang benar? Yohanes pasal 11 dikatakan Lazarus mati, saudara, adiknya Marta dan Maria. Waktu Lazarus mati 3 hari, Yesus datang ke rumahnya. Yesus singgah lagi ke Betania. Dan yang menarik, yang pertama ketemu dengan Tuhan Yesus itu Marta. Dan Marta kasih laporan, Yesus, Rabi, adik kita Lazarus mati. Terus Yesus berkata begini, don't worry Marta, kalau aku ada di sana, dia akan bangkit lagi. Saudara, waktu Yesus berkata, dia akan bangkit lagi, apa katanya Marta? Marta bilang begini, ya Tuhan, nanti di hari kedatanganmu, di hari kiamat, Lazarus pasti bangkit. Jadi Marta nggak mudeng. Dia pikir waktu Yesus berkata Lazarus akan bangkit, itu akan terjadi waktu kedatangan Tuhan, waktu hari kiamat. Jadi ingat saudara-saudara, itu imannya Marta. Tapi yang menarik, Bapak Ibu Saudara, Yesus beberapa saat kemudian ketemu dengan Maria. Dan Maria Maria menyampaikan pesan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan, Lazarus mati, adikku mati. Dan Yesus berkata, Maria don't worry, dia akan bangkit. Apa kata Maria? Aku percaya Tuhan, Lazarus pasti bangkit. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Lazarus bangkit dari kematian. Saudara melihat dua perbedaan.
Ya, dua hal yang berbeda. Marta imannya tidak strong. Maria imannya ciamik, dahsyat. Jasin bilang jos, saudara. Walaupun Lazarus sudah mati, waktu Yesus berkata dia akan bangkit, Maria percaya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang memilih yang benar, memilih dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, yang memilih yang benar, imannya itu dahsyat. Amin. Imannya itu kuat. Amin. Imannya itu luar biasa. Amin. Orang-orang yang sibuk untuk mencari Tuhan, mencari wajahnya Tuhan, nggak sibuk untuk mencari aktivitas. Alkitab berkata, Maria imannya dahsyat. Maria mengalami banyak perkara yang ajaib di dalam hidupnya, termasuk salah satunya karena imannya Lazarus dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda memilih yang benar, di dalam beribadah Anda memilih yang benar. Dalam peribadatan kita memilih Zoom, memilih sosial media yang benar, memilih YouTube yang nilai yang benar. Kalau saudara memilih yang benar, imanmu akan dikuatkan. Dan kalau imanmu dikuatkan, menghadapi tantangan pergumulan dalam hidup ini, engkau akan melihat mujizatnya Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Amen. Siapa yang rindu mujizat terjadi, lambaikan tangan, tepuk tangan dulu Haleluya. buat Tuhan kita. Karena Maria memilih yang benar, Lazarus dibangkitkan. Amen. Karena Maria memilih yang benar, bersekutu dengan Tuhan, adiknya Lazarus mengalami mujizat yang luar biasa. Amen. Orang-orang yang memilih yang benar, engkau akan melihat hidupmu penuh dengan berkatnya, anugerahnya, kemurahannya Tuhan. Why? Karena engkau memilih yang benar di hadapan Tuhan. Amen. Lanjut, Bapak Ibu Saudara, hasil memilih yang tidak benar. Hasil yang memilih tidak benar. Tadi itu hasil memilih yang benar. Waktu Marta memilih yang nggak benar, maka imannya sangat dangkal. Dia nggak peka. Waktu Yesus berkata Lazarus akan bangkit, Marta ngomong, oke, nantilah hari kiamat kita ketemu sama Lazarus di surga. Memang dia bangkit. No Marta, I'm not talking about nanti di surga. Right now, today Lazarus akan bangkit. Marta nggak yakin, saudara, karena dia sibuk. Waktu ada hamba Tuhan khotbah, waktu firman disampaikan, dia sibuk sendiri. Makanya imannya dangkal. Makanya dia nggak percaya mujizat, karena dia nggak senang dengar firman, nggak senang memuji, nggak senang beribadah, senangnya sibuk sendiri, sibuk nggak jelas, sibuk urusannya sendiri, nggak deket sama Tuhan. Makanya imannya dangkal, nggak percaya firman Tuhan, nggak percaya mujizat. Yang kedua, dia stres sendiri, frustrasi, capek di dapur. Komplain, dan waktu dia stres frustrasi ini lihat nyalain orang. Kamu sih Mbak Nengah sih nggak bantu aku, Citresa sih nggak bantu aku, Bulia sih Pak Beni nggak lalu. Apa saudara-saudara, dia sibuk sendiri, frustrasi dan stres. Akhirnya nyalahkan orang. Marta nyalahkan Maria. Karena apa? Dia tidak melakukan yang benar. Orang yang sibuk sendiri ini biasanya nyalahkan orang lain dan mengganggu unity. Tetapi kalau orang yang memilih yang benar, pasti dia memilih yang baik. Dan kalau dia memilih yang benar, menarik saudara, waktu Maria disalah-salahkan sama Marta, Maria diam saja. Maria tidak membela. Maria disalah-salahkan sama Marta yang frustrasi dan stres. Maria diam saja. Tapi yang menarik, Tuhan sendiri yang membela Maria. Amen. Dan Maria, saudara, dibela sama Tuhan. Tuhan berkata, Marta, Marta, kamu yang stres sendiri, kamu yang frustrasi sendiri. Aku kan nggak minta rawon, aku nggak minta pecel, aku nggak minta kamu sibuk di dapur. Aku tuh pingin kamu duduk di sini, dengar firman Tuhan, fellowship bersamaku. Saudara-saudara, Maria memilih yang benar, Marta memilih yang baik tetapi tidak benar. Hari ini saya belajar bersama dengan saudara, termasuk kami hamba-hamba Tuhan, kita harus memilih yang benar, yang di hadapan Tuhan. Amen. Sehingga hidup kita akan mengalami mujizat. Siapa sekali lagi mau milih yang benar? Amin. Dalam pekerjaan ini, jangan pilih yang baik, pilih yang benar. Sekali lagi, jangan pilih yang baik, pilih yang benar. Karena yang benar itu pasti yang baik buat hidup kita.
Amin, amin. Dalam memilih pekerjaan, ini ada anak-anak muda, ada siapa? Elisa, ada Bro Indra dan sebagainya. Memilih pasangan, milih yang benar, bukan yang baik. Saya dulu di Semarang ada konseling. Kak Beni, ini ceweknya cantik, kaya, anaknya konglomerat. Tapi masalahnya dia belum percaya Tuhan, Kak. Nggak apa-apa, Pak. Nanti tak injilin dia, tak doain, pasti dia bertobat. Dan kalau bertobat dia pasti luar biasa. Saya ngomong jangan. Firman Tuhan berkata, jangan menjadi pasangan yang nggak seimbang antara gelap dan terang tuh jangan digabungkan, nggak bisa, itu firman Tuhan. Nggak apa-apa, Kak. Saya kan pendoa, saya doain dia pasti bertobat. Saya nggak ketemu dia. 5 tahun kemudian saya ketemu dia. Saya tanya gimana bertobat? Enggak, Kak. Malah saya dikelentengi. Saya sekarang ke kelenteng ya. Nggak diinjilin dia, malah dikelentengi dia. Malah dia yang nggak ke gereja. Sekarang malah ke kelenteng. Karena apa? Dia memilih yang baik, tetapi tidak benar. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pengusaha juga, teman saya baik sekali di Indonesia. Dia baru ambil tender. Dia ngomong, "Waduh pastor, saya dapat tender besar sekali." Ya saya ceritain, nah, bukan untuk saya, bukan tender saya. Tendernya harganya 1 triliun, saudara, dari pemerintah. Dan yang menarik, saudara, sebelum dia ambil tender itu, istrinya yang doa dulu. Istrinya tuh pendoa doa. Dia nangis. Tuhan ini bener enggak. Ada beberapa tender yang dia mau ambil. Karena dari Toyota, dari Honda, dari Jepang sana, saudara. Tetapi ini ibunya ini, istrinya ini berdoa. Jangan Pak, jangan ambil. Rasanya enggak damai. Tadi enggak diambil, saudara. Betul, enggak diambil. Ternyata begitu enggak diambil. Diambil perusahaan yang lain. Perusahaan yang ambil itu bangkrut. Karena apa? Karena hitung-hitungnya enggak tepat. Kemudian dia dapat tender lagi. Ini dia cerita, tendernya enggak gampang di Kabupaten Jambi sana, di Pulau Jambi. Katanya bangun ya gudang besar punyanya Toyota Honda di atas rawa. Semua kontraktor give up. Semua enggak ada yang mau ambil. Tapi saudara-saudara, dia doa. Dan akhirnya dia ngomong, saya dapat dari Roh Kudus. Ini pasti tender yang berat. Diambil, saudara. Begitu diambil, ternyata sukses, dia untung. Dan karena dia sukses dan untung, akhirnya proyeknya seluruh Toyota dan Honda untuk Indonesia dikasihkan ke dia. Dia diberkati berlimpah-limpah. Sekarang dia bendahara 1 Gereja Betel Indonesia. Wow, luar biasa, diberkati. Orang Jember, saudara, tetangga kita. Bapak Ibu Saudara, dari kesaksian itu saya selalu ini loh, Tuhan tuh pasti akan memberikan kepada kita pilihan-pilihan yang benar. Ya. Mungkin menurut otak kita, pengalaman kita, bisnis kita, feeling kita lihat, oh ini baik ini baik ini. Bapak Ibu Saudara, doa dulu. Ini pesan gembala. Let me tell you, doa dulu. Milih kerjaan, doa dulu. Milih pasangan, doa dulu. Jangan cepet-cepet, jangan disamber. Orang Amerika ngomong, jangan greedy, jangan tamak. Oh yang penting duit banyak, belum tentu duit banyak. Biasanya bobolnya juga banyak, kalau nggak benar. Duitnya banyak, masuknya banyak, hilangnya juga banyak. Karena apa? Kita mengambil keputusan karena emosi. Bapak Ibu Saudara, kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan akan memberikan Roh Kudus, kemampuan untuk kita mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan saya berdoa hari-hari ini, mari kita memilih yang benar di hadapan Tuhan. Karena yang benar itu pasti yang terbaik bagi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Termasuk kami semua. Khotbah ini bukan hanya untuk saudara jemaat yang lihat di Facebook, di YouTube, lihat di Zoom yang ada di ruangan ini. Bagi saya juga. Setiap hari bangun pagi kita banyak pilihan. Setiap minggu kita punya banyak pilihan. Ibu-ibu juga punya banyak pilihan. Ke Shoprite, ke Walmart. Aku mau masak apa ini ya? Ya. Istri saya mau masak apa ini? Pilihan, saudara. Baik, kita berdoa supaya kita memilih yang benar. Jangan memilih yang salah. Sebab waktu kita memilih yang benar, Tuhan disukakan dan Tuhan akan tolong kita. Amin. Ada yang tanya begini, loh Pak, saya minta pemain musik. Saya sudah berdoa Pak.
Saya sudah puasa, tetapi kok pilihan saya salah, Pak. Saya mau kasih kunci ya, ini tutup. Asalkan saudara sudah berdoa, saudara bergumul sama Tuhan, Anda membuat keputusan yang salah, don't worry. Roma 8 ayat 28 berkata, segala perkara diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Asalkan Anda melibatkan Tuhan, Tuhan akan mengubah yang buruk menjadi yang baik. Amin. Karena Tuhan ada di sana. Amin. Siapa sih yang gak pernah bikin kesalahan? Apakah saya pernah bikin salah? Sering. Tetapi yang penting sebelum kita melangkah, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Kalaupun kita salah, ingat Roma 8 ayat 28, semua diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Yang penting hati kita, motivasi kita mau berkata, Tuhan, aku mau memilih yang terbaik, memilih yang benar di hadapan-Mu. Untuk lawyer imigrasi saudara, berdoa supaya saudara memilih lawyer yang benar. Untuk pekerjaan saudara, untuk membeli rumah, untuk nyewa rumah, berdoa supaya memilih yang benar yang daripada Tuhan. Untuk sekolah anak saudara, masa depan anak-anak saudara, pilihan-pilihan yang ada di depan kita. Yuk berdoa supaya Tuhan memberikan intuisi, revelation, supaya kita seperti Maria memilih yang benar. Yesus sedang ada di rumahnya, dia cuma semalam di situ. Yesus ingin fellowship dengan Maria, tapi Marta sibuk di belakang dan dia memilih yang baik tetapi tidak benar. Kita mau senangkan hatinya Tuhan, kita nyanyi menyenangkan. Istri saya akan doa, haleluya, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, menyenangkanmu, senangkanmu,
memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kekuatan kasih karunia anugerah-Mu menyertai kami semua. Kami juga tak lupa berdoa buat Amerika dan Philadelphia. Shalom Philadelphia, shalom Amerika. Damai sejahtera sukacita-Mu ada buat Amerika dan Philadelphia. Kami percaya kota kami, bangsa ini Amerika disembuhkan, dipulihkan. COVID-19, krisis ekonomi, diam tenanglah. Kami percaya pertobatan, hujan lawatan Roh Kudus Pentakosta ketiga terjadi di Philadelphia di Amerika, membawa jiwa-jiwa datang kembali kepada Tuhan. Berkati juga Indonesia, Engkau memakai Indonesia, bangkitkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia, dan gereja-gereja Tuhan bergerak untuk membawa api Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa. Biar Indonesia dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, lawatan-Mu, firman Tuhan. Kami mengucap syukur berkat-Mu atas jemaat-Mu Tuhan, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berkati juga ibadah sore nanti sore Tuhan, baik offline maupun live streaming. Biarlah pencurahan kuasa Roh Kudus, hadirat kuasa lawatan-Mu dicurahkan dengan dahsyat. Terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara, siap terima berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Amin. berkat dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Amin. dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin.